Hey Bray, Yokoso ketemu kembali. Hari Kamis lagi, biasanya kita nonton kontennya horor, pembahasannya horor. Tapi kali ini gua belum mau dulu untuk konten horor. Tapi gua ingin menjelaskan fenomena-fenomena horor yang sebenarnya itu bisa dijelaskan secara logikanya kita-kita aja gitu loh. Sebenarnya itu bisa kita jelasin apa hal-hal yang kita rasa atau kita yakinin kalau itu adalah sesuatu yang horor gitu maksudnya. Pernah nggak lo itu merasa kalau tubuh atas, bagian atas itu tuh suka iseng sama diri kita sendiri? Mas, gue tuh gitu loh, mata itu iseng ke otak, terus otak balas dendam, terus otak juga ngisengin telinga balik gitu mekanismenya. Di video kali ini, gue bakalan ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh, soal kenapa kadang kita ngerasa lihat bayangan orang, atau tiba-tiba dengar suara nggak jelas, padahal nggak ada siapa-siapa. Yuk kita kulik bareng-bareng aja gitu loh, pakai logika dikit, dikasih data ringan, tapi tetap gaya kita yang nggak ilmiah banget. Biar lo bisa mikir, oh iya gitu ya, gue kena prank panca indera gue sendiri gitu loh. Kita gas aja ya kan, gas tipis-tipis gitu loh. Pertama-tama ya, lo pasti pernah dengar istilah ilusi optik. Contohnya gambar di mana dua garis sebenarnya sama panjang, tapi kelihatan beda gitu. Itu udah buktiin kalau betapa mata itu iseng banget sama otak. Menurut Queensland Brand Institusi, ilusi optik terjadi karena mata dan otak kita tuh mencoba mengkomunikasikan data visual yang terbatas dalam bahasa sederhana. Sehingga otak nanti sering menafsirkan informasi itu berdasarkan pengalaman dan konteks sebelumnya. Hasilnya, persepsi kita bisa beda-beda gitu loh. Ataupun juga bisa beda jauh sama realitas fisiknya. Selain itu, Fogg ya juga menjelaskan bahwa realitas yang kita lihat sebenarnya adalah konstruksi otak-otak membuat asumsi cepat berdasarkan pola yang biasa ditemui, bukan sekadar mentransfer data visual satu banding satu dari mata ke kesadaran kita sendiri. Tapi yang pengen gue bahas bukan cuman ilusi optik gitu loh, bukan soal buku tebak-tebakan gitu, melainkan fenomena yang kadang muncul di tengah gelap. Misalnya, di kamar redup atau pas lo lagi merhatiin sesuatu di malam hari lah contohnya. Lo pernah nggak melihat bayangan sekelebat kayak orang jalan di ujung mata? Tapi pas lo coba lihat ke arah situ, nggak ada apa-apa gitu. Itu biasa disebut dengan shadow people gitu. Data ringan nih, tapi dengan sumber yang resmi nih. Menurut Wikipedia, fenomena shadow people adalah persepsi bayangan menyerupai sosok manusia yang seketika muncul di sudut pandangan mata kita. Ini bisa terjadi karena beberapa kondisi fisiologis dan psikologis. Misalnya, kelumpuhan tidur atau keadaan fokus yang tinggi di cahaya redup. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa metapetamin addict yang mengalami sleep deprivation, kalau gue nggak salah, juga sering melaporkan melihat shadow people selama masa tegang atau lelah beri. Mata manusia memiliki miliaran sel fotoreseptor rod dan kon yang bekerja non-stop saat cahaya minim atau rod reseptor sel bercahaya rendah menjadi sangat sensitif dan kadang salah ngirimin sinyal otomatis otak akan mengisi celah fill in the blank penyebutannya untuk membentuk persepsi yang berarti seperti bayangan tubuh manusia di sudut pandang. Contoh kasus ringan deh gue kasih. Misalnya kalian lagi di kamar gitu ya kan, yang teraman lah gitu, nonton video di laptop, tiba-tiba ada bayangan di sudut ruangan yang persis kayak manusia, kayak kepala manusia atau apa gitu pokoknya. Nah, otak lo langsung mikir gawat ada orang gitu. Padahal sebenarnya cahaya dari laptop memantul ke gelas bening di meja. Terus bayangannya itu di dinding. Mata yang sensitif nih terlalu tiba-tiba jadi kirim sinyal ada objek ke otak gitu. Nah, otak yang males cek ulang langsung ngekonfirm iya ada orang gitu. Jadi kalau misalkan mau logika santai juga kayak gini nih. Kita lagi main game di PC lah, monitor ngeluarin cahaya biru yang kontras cukup tinggi di ruangan gelap. Mata nih otomatis menyesuaikan ke model low light. Terus pikiran lo lagi fokus sama game. Saat ada gerakan sekecil apapun di pinggiran kornea, otak bereaksi instan. Karena pada zaman purba, reaksi cepat itu penting buat selamat dari bahaya. Jadi lo kayak di-set supaya waspada berlebihan setiap kali mata lihat hal mistis di sudut gelap mata. Padahal 9 dari 10 kali itu cuma pantulan. Bayangin benda mati atau kelupaan lo taruh botol air di samping TV biasanya. Oke nih, kalau mata udah iseng ngerjain otak,
Gimana jadinya? Otak kan kayak anak kecil ya, kadang yang malas kena prank 2 kali berturut-turut. Jadi, kalau dia udah kena tipu visual, biasanya akan cari alat balas dendam. Telinga lah yang akan jadi kambing hitam. Makanya muncul fenomena auditory hallucination alias halusinasi pendengaran. Lu tiba-tiba ngerasa dengar suara tangisan, ketawa, atau jeritan halus padahal seruangan hening dan yang bikin ngeri. Suara itu cuma lu yang denger seolah-olah lagi ada makhluk lain di situ. Menurut Statler NHBA Book Self, halusinasi auditori adalah persepsi mendengar suara tanpa adanya stimulus eksternal dan bisa terjadi karena berbagai kondisi neurologis atau psikologis, misalnya pada skizofrenia, tetapi juga bisa pada orang sehat yang mengalami stres berat atau kurang tidur biasanya. Nah, sebenarnya ini gue juga cuma cari-cari nih tentang auditory hallucination ini. Gue ketemu artikel Very Well Health menjelaskan bahwa sleep deprivation, kurang tidur kronis gitu ya, dapat menyebabkan halusinasi sensorik, termasuk halusinasi auditory tadi. Dalam kondisi sleep deprivation berat sekitar 48 jam lebih, sekitar 80% orang bisa mengalami halusinasi visual. Sedangkan halusinasi auditory juga cukup sering muncul karena otak mencoba menghibur diri sendiri saat input visual dianggap tidak dapat diandalkan lagi. Anjing jatuh. Contohnya gini ya, gue pernah nih ya, pas nugas deadline, sampai subuh di kosan dulu ya, lampu di kamar redup banget. Gue pengen ngopi, tapi kopi udah habis. Otak gue yang sebenarnya udah kelelahan, tiba-tiba mutusin biar semangat. Gue kasih suasana horor aja gitu mungkin, pikir otak gue. Lalu gue denger suara tangisan cewek pelan, kayak di sudut lorong. Sumpah, bikin merinding, Dre. Gue cek pintu jendela nggak ada apa-apa. Pas gue nyalain HP, buka lampu, hilang. Setelah gue ngecek, itu ternyata cuma bunyi kipas angin yang entah kenapa nimbulin vibrasi ke dinding. Bikin suara kayak gitu loh. Intinya telinga gue terima getaran otak gue yang file, ngira ada sosok jerit gitu. Bayangin ya, otak itu adalah server gitu. Mata dan telinga itu input device. Kalau input visualnya error, bayangannya tipuan gitu ya. Server langsung switch ke input audio tentunya untuk balas dendam. Prinsipnya mirip kayak komputer yang nge-lag. Kalau satu program error, sistem ganti jalur buat ngasih notifikasi ke user. Nah, notifikasi itu bisa berupa suara tipuan yang cuma lu denger. Itulah kenapa sebagian orang cerita, bro, gue dengar suara orang apa gitu di pojokan, tapi pas didatangin kayak nggak ada apa-apa gitu di situ, nggak ada apa-apa di situ gitu loh. Dan sekarang gue sadar, lu pasti mikir gitu, kalau begitu berarti gue selama ini lihat atau dengar hantu doang ya, nggak bener-bener ada gitu. Nah, jawabannya sebagian besar kasus balik lagi ke panca indera dan otak. Bahasa simpelnya gini dah, tubuh atas kita tuh suka ngasih sinyal palsu ke otak kalau kondisi tertentu. Kalau kondisi tertentunya terpenuhi gitu, misalnya lo lagi kecapean, kurang tidur, stres, atau bahkan lagi mau itu sakit. Pada kondisi demikian, ambang reseptor panca indera lo berubah jadi lebih sensitif atau malah nyasar. Otak sebagai bos akhirnya ikut-ikutan bingung gitu. Nah, berdasarkan tinjauan di Journal of Clinical Sleep Medicine, kurang tidur sebanyak lebih kurang 5 jam per malam selama seminggu berpotensi meningkatkan risiko halusinasi ringan, visual, dan auditori hingga 2-3 kali lipat dibandingkan orang yang tidur normal 6-8 jam. Tadi di Nature Scientific Report tahun 2021 dengan sampel 10.000 orang menunjukkan bahwa gangguan tidur berkorelasi dengan munculnya halusinasi dalam populasi umum. Mereka memiliki kualitas tidur buruk, melaporkan halusinasi 1,5 sampai dengan 2 kali lebih sering dibandingkan yang tidur nyenyak. Jadi nih, sebelum lo menyimpulkan hantu itu beneran, coba cek dulu apakah lo lagi kecapean kah, lagi stres kah, atau ada cahaya atau sumber suara lain yang bikin panca indera lo lagi ngefull. Menurut gue lebih tepatnya kayak gitu aja. Jadi intinya gini, mata kita tuh suka iseng nih, otak kita jadi kena prank visual. Terus otak yang kesel nih minta jatahnya balas dendam mengaktifasi telinga buat bikin halusinasi suara. Semua itu bagian dari mekanisme panca indera dan sistem saraf kita sebenarnya, yang kadang bekerja kurang sempurna kalau kondisi fisik dan psikologis lagi kompromi.
Nggak perlu langsung bilang hantu-hantu atau apa gitu, karena sebagian besar kasus bisa dijelaskan pakai logika dan data ringan tadi. Kalau lo masih skeptis, lo bisa coba eksperimen kecil aja nih. Pertama, pastikan kamar lo beneran gelap, tanpa sumber cahaya dari layar ataupun jalan. Kedua, coba lo duduk tenang, pejamkan mata, fokus napas setelah 5 detik, buka mata secara perlahan deh. Perhatikan bayangan di pinggir penglihatan, 99,9% cuma pupil mata lo yang menyesuaikan, bukan orang berdiri di sudut. Ketiga, buat suara tipuan, misalnya putar rekaman audio berfrekuensi rendah, terus lo coba tutup satu telinga. Lu bakal dengar suara samar yang bisa bikin merinding, coba deh. Padahal itu cuma efek rekaman yang bercampur resonansi ruang. Tuh coba aja gitu. Karena gue udah cobain, itu bener. Gue gak ngajak lu ya buat nyinyir sama orang yang percaya hantu. Semua orang punya pengalaman masing-masing, bre, gitu. Hanya saja, kalau lagi pusing karena di ghosting mata dan telinga lo sendiri, ingat aja bahwa data dan logika sederhananya bisa ngebahas semua isu mistis itu. Tapi santai. Tapi apa ya, peka sama kondisi tubuh lo, kalau lo mulai merasa halusinasi makin parah, misalnya dengar suara terus-menerus atau lihat bayangan setiap hari, mungkin lo perlu evaluasi pola tidur, stres, atau konsultasi dengan dokter gitu. Tapi kalau cuma sesekali, anggap aja hiburan gratis dari otak kita sendiri. Nah, gitu aja nih ngobrolan santai kita kali ini, berbobot atau enggaknya, yang penting itulah edukasi yang gue sampaikan kepada lo untuk menjelaskan hal-hal yang nggak masuk akal, yang bisa yang pernah dialami, dan itu juga salah satu pengalaman pribadi diri gue sendiri sih. Apalagi kemarin-kemarin gue suka banget membahas horor juga. Lo pernah nonton, mungkin lo pernah nonton gitu ya kan, hal-hal kasus-kasus horor yang pernah gue bahas gitulah. Dan pokoknya intinya itu doang sih menurut gue. Semuanya tergantung dari manusianya sendiri gitu loh. Jadi mau percaya atau enggak, mau mau lo skeptif atau enggak dengan satu hal mistis, mau lo percaya dan yakin banget kalau itu bener ada, ya kembali lagi sama lo. Gue nggak memaksakan itu, tapi kalau lo ingin mencari tahu tentang ilmiahnya, ya ini yang gue sampaikan, logikanya juga ini gitu loh. Dan balik lagi, gue kata Muji, mohon undur diri, see you di next video, bye bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia.